Salam jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberi napas kehidupan, kita masih diberi kesehatan. Kita panjatkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Pada saat ini kita masih bisa beribadah walaupun di rumah kita masing-masing, karena COVID-19 masih ada di tempat kita ini, yang tempat kita tinggal ini, tapi tidak membuat kita tetap semangat, kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing. Biarlah kita masih diberi kesempatan untuk tetap semangat walaupun COVID ini masih ada, kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. Amin. Selanjutnya, sebelum kita memulai ibadah kita ambil saat teduh sejenak. Kasih. Amin. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian untuk Tuhan pertolonganmu. Pertama, Ku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku.
Mari kita persiapkan hati kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan kepada kami pada hari ini Bapa. Kami masih diberi kesehatan, kami masih beri napas kehidupan sehingga kami boleh datang menyembah dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah sucikan kudus kami Bapa, pada hari ini kami boleh layak menyembah dan memuliakan nama-Mu Bapa. Agar kami, ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Kami berdoa Bapa untuk setiap jemaat kami di pos siaga ini akan setia untuk mengikuti ibadah ini dengan tenang dan baik Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami hanya dalam kedua tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama dan Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan beresponsor ya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri, yang terambil dalam Mazmur 34 ayat 2 sampai 11. Seperti biasa kita akan baca secara bertanggapan. Yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasukkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala ketenggaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Bersama-sama, singa-singa muda beranak kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Gloria Patri, jemaat masih tetap berdiri. Dengan pengakuan iman lasuri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya pembacaan Alkitab yang terambil dalam Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Pembacaan Alkitab. Nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan
aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam Alkitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat kepada Ibu Senjawati, kami persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena begitu besar kasih setiamu buat kami Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih Tuhan atas pertolonganmu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaanmu hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami yang sedang merasakan lemah tubuhnya Tuhan. Bapa, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kami berdoa buat mereka ya Tuhan. Biar kiranya Bapa, Engkau yang menolong, Engkau yang terus menjamah setiap obat, setiap istirahat, setiap usaha yang mereka lakukan. Biarlah kiranya Bapa, Engkau boleh memberkati mereka. Tuhan, Engkau terus pulihkan mereka. Kami percaya Bapa, oleh kasih-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka boleh sembuh. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang merindukan keturunan. Bapa, kami percaya Bapa, bahwa Engkau akan membukakan rahim mereka Tuhan, sehingga Engkau akan memberikan keturunan di dalam keluarga mereka. Tuhan, kami percaya Bapa, bahwa mukjizat-Mu akan nyata di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk contoh Trivena, juga untuk Ibu Meli Bapa yang saat ini sedang mengandung. Tuhan, biarlah kiranya kasih setiamu Tuhan terus menyertai saudara kami ini Tuhan. Biar kiranya Engkau terus memberikan kesehatan, Engkau terus memberikan kesehatan juga Tuhan janin yang ada di dalam rahimnya. Biar kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang terus memberikan kekuatan, Engkau yang terus menjaga Bapa, hingga sampai saatnya nanti Tuhan melahirkan. Biar kiranya Tuhan mereka boleh sehat terus, ibu dan bayinya Bapa. Biar kiranya kasih-Mu Tuhan yang menyertai mereka. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, seluruh pengurus di gereja Posiaga ini Bapa. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap hamba Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan di dalam pelayanan. Contoh Trivena, contoh Henry, juga contoh Indar Tuhan. Biar kiranya Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk melayani lebih dan lebih lagi, boleh menjadi berkat Tuhan bagi jemaat-Mu di gereja Siaga. Tuhan, Engkau juga boleh memberkati setiap pengurus-pengurus, biar kami semua Tuhan, para jemaat-Mu juga pengurus dan hamba Tuhan boleh bergandeng tangan, bersatu hati Tuhan, untuk bekerja sama sehingga setiap program-program yang sudah dibuat Bapa boleh terlaksana dengan baik. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa berkati juga guru-guru sekolah minggu Tuhan. Biar kiranya Tuhan lewat guru-guru sekolah minggu Tuhan, boleh anak-anak sekolah minggu boleh mengenal Engkau, boleh menjadi berkat
berkat Tuhan bagi anak-anak-Mu semua. Bapa, kiranya Engkau pakai para guru sekolah minggu Tuhan untuk boleh mengenalkan Engkau Tuhan kepada anak-anak sebagai generasi penerus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu, biar kiranya Engkau yang memberkati kami semua. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kami berdoa buat para pemerintah kami yang saat ini Tuhan sedang menghadapi COVID-19. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami di dalam melakukan upaya atau langkah-langkah Tuhan di dalam menangani wabah COVID-19. Tuhan, biarlah kiranya setiap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, ajari setiap kami, setiap warga negara Tuhan, untuk kami boleh disiplin Tuhan menjalankan peraturan-peraturan pemerintah itu Tuhan, sehingga Tuhan kami semua boleh bekerja sama sehingga wabah ini Tuhan boleh berlalu di bangsa kami. Itulah suatu kerinduan kami Tuhan. Di dalam keterbatasan kami ini Tuhan, kami bersyukur bila kami masih bisa beribadah. Kami rindu Tuhan keadaan yang seperti dulu. Kami rindu Tuhan boleh beribadah di gereja-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa semua ini akan berlalu. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis, para dokter, para perawat, para relawan, mereka yang berada di garda depan Tuhan dalam mengatasi wabah corona ini Bapa. Biarlah kiranya Engkau terus memberikan kekuatan, Engkau terus memberikan kesehatan, Engkau terus Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya Tuhan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami saat ini Tuhan yang sedang terinfeksi, biarlah kiranya Engkau terus menolong mereka, Engkau terus memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Kami percaya Bapa bahwa kesembuhan itu akan ada buat mereka. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga berdoa, biarlah kiranya Bapa setiap aparatur negara Tuhan di dalam menjalankan pemerintahannya Tuhan boleh berjalan dengan hikmat bijaksana-Mu Bapa, sehingga Tuhan keadaan yang seperti dulu normal Tuhan boleh berjalan kembali Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berada di seluruh dunia Tuhan. Mungkin dengan adanya wabah ini Tuhan, ini merupakan suatu teguran Tuhan buat kami semua, buat anak-anak-Mu, buat semua manusia yang ada di dunia. Bapa, mungkin ini adalah tanda-tanda tanda-tanda akhir zaman. Bapa, biarlah kiranya Bapa lewat wabah ini Tuhan, Engkau boleh menambahkan kekuatan bagi iman setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh semakin dikuatkan Tuhan di dalam Engkau. Biarlah kiranya setiap anak-anak-Mu, bahkan setiap insan di dunia ini Tuhan, boleh mencari Engkau, boleh berpegang kepadamu, boleh berserah kepadamu. Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan boleh semakin kuat di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan, mungkin keadaan ini Tuhan bisa melemahkan iman kami. Namun Bapa, Engkau yang menolong setiap kami, sehingga setiap anak-anak-Mu Tuhan bukan semakin jatuh, namun Tuhan semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya Engkau yang selalu menopang dan menjaga. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Kami hanya landaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mengembalikan sebagai apa yang kita dapat dari Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang tertata dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Bapa buat penyertaan Bapa kepada kami. Pada saat ini kami akan mengalihkan sebagian apa yang kami dapat dari Engkau Bapa. Kami akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap tangan-tangan sudah memberi atau belum sempat memberi Bapa. Kau berkati mereka dalam kesehatan mereka, berkati mereka dalam segala kesusahan apapun Tuhan. Tuhan Kau berkati Bapa, semua persembahan kami ini boleh dipergunakan untuk mempermulia kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mengangkat satu pujian untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang pujian ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mohon Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat sekalian duduk kembali.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan diberikan oleh Guru Injil Hendrik, kita akan mengangkat satu pujian, Ku Bahagia Yakin Teguh. Saja. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hati teduh sambil Kepada hambanya kami persilakan. Bersyukur kepada Tuhan, kita terus diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama beribadah di tempat kita masing-masing. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar kekuatan di dalam menjalani kehidupan kita, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah Tuhan, kebaikan, kemurahan, kasih setia, pertolongan, perlindungan yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih pada hari Sabat ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya setiap kami anak-anak-Mu terus boleh memiliki hati yang sungguh rindu bersekutu dengan Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu, berkati kami ya Tuhan, urapi, buka mata hati kami, pemikiran kami, supaya firman-Mu itu yang terus menegur kami, yang terus mengajar, membimbing, bahkan yang terus mendidik kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu, Engkau yang memakai, bahkan Engkau yang berotoritas di tengah-tengah pembelajaran firman pada saat ini. Kami siap bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka bagian Alkitab firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6
ayat 24 sampai pasal 7 ayat 1 sampai 20. Jadi satu perikop. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai pasal 7 ayat pertama sampai 20. Namun saya akan membacakan di pasal 7 ayat 3 sampai 9 karena cukup panjang. Nanti Bapak Ibu di rumah boleh membaca satu bagian cerita firman Tuhan ini. Ya, tapi saya akan membaca di ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Seluruh jemaat, saudara-saudariku sekalian boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka untuk masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara orang Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Ya, demikian jauh pembacaan Alkitab kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tema firman Tuhan pada minggu ini yang saya berikan adalah berperan dalam situasi krisis. Ya, berperan dalam situasi krisis. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang, setiap manusia pasti pernah mengalami masa-masa krisis di dalam kehidupannya. Bahkan suatu negara sekalipun pernah mengalami suatu krisis. Kalau kita melihat sejarah bangsa kita Indonesia pada tahun 98, bangsa kita mengalami krisis moneter yang sangat luar biasa karena kenaikan mata uang dolar saat itu yang sangat luar biasa, sehingga banyak sekali pebisnis, ya, pengusaha-pengusaha, bank-bank bangkrut karena krisis yang dialami. Bahkan tidak hanya krisis, ini membawa dampak yang sangat luar biasa kepada kehidupan sosial masyarakat, sehingga terjadi yang namanya penjarahan, yang namanya kriminal yang sangat luar biasa. Dan pada hari ini kita juga sedang mengalami krisis yang menerpa seluruh
negara-negara di dunia dampak dari virus COVID-19 yang membuat bangsa-bangsa, negara-negara harus berjuang sekuat tenaga untuk terus bertahan di tengah-tengah krisis COVID-19. Dan bangsa kita sudah hampir lebih 3 bulanan ini menghadapi COVID-19, dan ini membawa dampak yang sangat luar biasa bagi tatanan kehidupan manusia yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah ketika tentara Aram mengepung kota Samaria. Kota Samaria adalah bagian dari Israel Utara. Saat itu Israel sudah terpecah jadi 2, ya, Israel Selatan, Yehuda, dan Israel Utara itu adalah Samaria. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu kondisi kota Samaria yang sedang dikepung oleh tentara Aram membuat kehidupan orang-orang di Samaria harus terkunci, ya. Jadi mereka tidak bisa keluar masuk. Kalau istilah sekarang di lockdown. Jadi kondisi saat itu membuat orang-orang Samaria, orang-orang yang ada di kota Samaria harus tetap berada di dalam, karena di luar itu musuh sudah mengepung. Jadi secara otomatis berangsur-angsur kondisi orang-orang yang ada di kota Samaria saat itu mengalami hal yang sangat luar biasa. Timbul suatu kelaparan, timbul suatu masalah gejolak yang luar biasa di dalam kota. Ya, karena kita tahu kondisi saat itu sesuatu kota di lockdown, tidak bisa keluar masuk, perekonomian berhenti, ya, bahkan kehidupan sosial juga semakin susah, membuat seluruh orang-orang yang ada di Samaria saat itu harus bertahan di tengah-tengah situasi yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bisa melihat di dalam bagian Alkitab kita, saat itu bangsa Israel, ya, yang ada di Samaria itu sungguh-sungguh berada di dalam ketakutan, sungguh-sungguh berada di dalam kecemasan, sungguh-sungguh berada di dalam putus harapan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang pertama yang mau kita renungkan dari pembacaan Alkitab pada malam hari ini adalah krisis itu bisa menimpa siapa saja. Jadi krisis itu bisa menimpa siapa saja, seperti COVID-19 juga bisa menimpa siapa saja. Karena kita tidak tahu virus ini di mana keberadaannya, dia begitu gentayangan, tidak terlihat oleh mata kita, dan ia bisa menyerang siapa saja, ya. Jadi krisis bisa menyerang siapa saja, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel yang ada di Samaria saat itu. Mereka betul-betul tidak tahu sampai kapan situasi yang mereka alami akan berakhir. Mereka tidak tahu sampai kapan, karena mereka tahu persis musuh sedang mengepung, musuh sedang siap menyerang mereka, ya. Tetapi kita bisa melihat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kondisi orang-orang saat itu di pasal 6 ayat 50, di pasal 6 ayat 25 sampai 29 digambarkan situasi dan kondisi saat itu. Saya baca ayat 25 pasal yang ke-6. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga
5 sikal perak. Jadi sangat jelas pada saat itu kepala keledai, ya kalau situasinya normal itu nggak ada harganya, itu nggak ada nilainya, karena kepala keledai itu nggak ada dagingnya, cuman tulang gitu ya. Tetapi pada saat kelaparan itu harganya sangat mahal. Dan bukan hanya kepala keledai, ya, bahkan dikatakan tahi merpati. Saya tidak bisa membayangkan ya, tahi merpati rupanya harganya juga sangat mahal karena memang tidak ada yang bisa dimakan lagi. Ini harganya sangat mahal juga. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahkan lebih nyaris lagi dikatakan di dalam ayat-ayat berikutnya, di situ ada suatu peristiwa di mana satu keluarga dengan keluarga yang lainnya itu berjanji, ya, saya dulu ya, dan besok makan anak dia. Jadi anak kandung sendiri pun dimakan karena memang tidak ada makanan. Ya, saya tidak bisa membayangkan situasi yang begitu mengerikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Krisis yang begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang ada di kota Samaria. Sehingga inilah yang menjadi gambaran keberadaan kita hari ini. Kita menghadapi krisis, tapi belum luar biasa seperti yang dialami oleh orang-orang Samaria, ya. Walaupun kita menghadapi COVID-19, dampaknya sangat luas di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan terus pelihara kita, memberikan kita kecukupan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita bisa melihat bagaimana krisis yang kita alami mungkin hari-hari ini. Mungkin kita sedang krisis iman, ya. Kita jauh dari Tuhan. Mungkin kita juga sedang krisis di dalam kesehatan. Kita masih sering sakit, sering ke dokter, dan bahkan tubuh kita sering lemah. Mungkin kita krisis dengan keuangan kita, ya, yang semakin hari semakin susah kita mencari uang. Mungkin kita juga krisis hubungan satu dengan yang lain, tidak ada damai sejahtera. Krisis hubungan dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan tetangga, dan lain-lain. Mungkin kita juga sedang mengalami krisis sukacita, bawaannya marah terus, ya, bawaannya emosi dan lain-lain. Bahkan banyak lagi krisis-krisis yang sedang kita alami. Tetapi percayalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Daud berkata di Mazmur pasal yang ke-23, di ayat pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah gembala agung kita, maka kita tidak akan kekurangan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi mari kita terus berjuang di tengah-tengah krisis yang kita alami. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi krisis masing-masing harus berjuang. Saya yakin dan percaya di dalam situasi krisis semua orang hari-hari ini berjuang. Dan saya yakin 4 orang kusta yang sudah digambarkan di dalam bagian yang sudah kita baca, di sini ada 4 orang kusta. Sakit kusta itu bukan sakit yang sembarangan pada saat itu. Jadi mereka harus berada di dalam isolasi yang jauh dari keramaian, jauh dari pemukiman. Jadi orang yang sakit kusta di dalam tradisi bangsa Yahudi, sebenarnya mereka itu sudah tidak dianggap apa-apa, tidak dianggap lagi. Jadi mereka harus berada di luar kota, di perasingan, ya, tidak boleh karena mereka dianggap kotor, dianggap najis. Jadi mereka harus berada di perasingan. Nah, 4 orang kusta ini berjuang, dan saya yakin ketika mereka berjuang, ya, mereka mengatakan, lihat yang ketiga, 4 orang yang sakit kusta sedang berdiskusi, ya. Mereka berdiskusi, mereka berpikir kalau mereka tetap di situ mereka mati karena nggak ada makanan. Keluarga mereka udah nggak mengirim makanan karena di kota sendiri sudah sangat krisis, susah, bahkan kelaparan luar biasa. Dan kalau mereka pulang ke kota, mereka pasti mati juga karena di kota nggak ada makanan. Jadi satu-satunya yang menjadi harapan, mereka harus berani masuk
ke perkemahan pasukan Aram, ya orang Aram. Nah, mereka berkata kalau kita masuk ke sana, lalu mereka membunuh kita, ya kita mati. Kalau mereka nggak bunuh kita, berarti kita hidup. Itu pun harapannya sangat tipis, ya. Mereka di tempat itu tidak beranjak mati. Mereka ke kota juga pasti mati. Ya, mereka ke perkemahan orang Aram bisa mati, bahkan mungkin estimasinya sangat sedikit lah untuk hidup, karena orang Aram itu jahat, ya, musuh seperti itu. Jadi mereka memutuskan untuk ke perkemahan pasukan orang Aram. Nah, ketika mereka waktu senja masuk ke sana, mereka betul-betul kaget. Perkemahan itu kosong, nggak ada orang, ya. Dan apa yang pertama mereka lakukan ketika mereka masuk ke perkemahan, ya, mereka langsung makan, ya, karena kan situasinya lapar, ya, udah mungkin berhari-hari nggak makan, udah sangat loyo sekali. Mereka langsung makan, mereka makan, dan setelah mereka makan kenyang, mereka masuk ke kemah yang satu, kemah yang lain mengumpulkan pakaian emas, perak, ya, udah diambil, dibawa, disembunyikan, balik lagi dibawa, disembunyikan. Tapi akhirnya ada yang sadar. Mereka berkata bahwa, wah, apa yang kita lakukan ini salah. Ini kabar baik, kita harus segera kasih tahu kabar ini ke kota. Jadi mereka sadar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mereka tidak menimbun, mereka tidak egois. Bahkan orang kusta ini mengambil peran yang luar biasa untuk menjadi berkat bagi seluruh orang-orang yang kelaparan di kota. Jadi firman Tuhan juga berkata bagaimana di Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi di poin yang kedua ini yang mau kita pelajari adalah bagaimana perjuangan kita hari ini. Saya yakin yang percaya banyak, ya, orang juga berkata kalau di rumah terus, ya kita nggak mungkin makan, ya, kita juga akan mati. Tapi kalau kita berjuang di tengah-tengah COVID-19, ya, walaupun kita mentaati, ya, seluruh prosedur protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan lain-lain, ya pasti Tuhan akan memberkati juga. Artinya kita tidak bisa menyerah di dalam situasi dan keadaan apapun, tetapi di tengah-tengah krisis terus kita berjuang, terus kita produktif, terus kita aktif di dalam seluruh aktivitas kita. Tetapi kita terus berhikmat juga di dalam Tuhan, seperti keempat orang kusta ini, mereka terus berjuang. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah krisis siapa saja bisa dipakai untuk menolong. Ya, di tengah krisis sesusah apapun siapa saja bisa dipakai Tuhan untuk menolong. Keempat orang kusta ini dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Allah untuk menyatakan kuasa pemeliharaannya. Seluruh orang-orang di kota saat itu ketika tahu bahwa perkemahan orang Aram itu kosong, mereka langsung masuk. Mereka langsung mengambil seluruh makanan sehingga saat itu harga tepung jadi murah, ya. Bahkan seluruh kebutuhan pokok mereka tercukupi dan mereka selamat dari bahaya kelaparan. Jadi kita juga bisa melihat bagaimana rasa solidaritas, ya, bulan-bulan ini begitu banyak sekali orang-orang yang saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, di tengah-tengah krisis, ingat siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Siapapun bisa berkarya mengambil peran untuk menjadi berkat bagi satu dengan yang lain. Karena sudah jelas orang kusta, orang yang tidak dianggap, orang yang sangat-sangat terhina, najis, itu bisa Allah pakai untuk memberkati satu kota yang besar, kota Samaria. Mereka semua selamat. Dan tentu itu adalah pertolongan daripada Allah, karena Allah membuat pasukan tentara Aram ketakutan, lari kocar-kacir,
mendengar seruan perang yang luar biasa. Ini pekerjaan Allah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena jelas Paulus juga berkata, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita saling bersatu, memperhatikan satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Karena untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di dalam setiap krisis ada Allah. Ya, di dalam setiap krisis kita ada Allah yang betul-betul memberkati kita, yang betul-betul menolong kita, yang betul-betul melindungi kita, yang betul-betul hadir untuk memberkati kita. Jadi walaupun ketakutan, kekhawatiran hari-hari ke depan belum begitu jelas apa yang akan terjadi, kita tidak tahu sampai kapan masa krisis ini akan kita alami, tapi janji Tuhan ya adalah bahwa Ia akan selalu menyertai kita, dan Dia pasti ada memegang kendali atas kehidupan kita, dan Dia pasti yang akan menjadi kekuatan kita. Oleh karena itu mari kita terus menjadi orang-orang yang ambil peran di dalam situasi krisis apapun, karena itulah bagian kita, itulah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Mari kita terus bersemangat, terus menjaga kesehatan, dan terus dipakai Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Berkati supaya kami di tengah-tengah krisis ini terus aktif mengambil peran kami. Apa yang kami bisa lakukan, kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti keempat orang kusta yang sudah Tuhan nyatakan dengan luar biasa. Walaupun mereka tidak dianggap mereka najis, tapi mereka membawa dampak yang luar biasa untuk melanjutkan kehidupan satu kota. Tuhan memberkati umat-Mu. Curahkan kuasa Roh Kudus kepada mereka ya Bapa. Engkau yang melawat mereka, menolong mereka, sehingga mereka juga tetap taat, setia, walaupun mereka ibadah di rumah masing-masing. Tapi kami percaya ya Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan boleh senantiasa melingkupi mereka. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh serahkan seluruh kehidupan kami di tengah-tengah krisis ini. Biarlah terus kami kuat, terus kami bersandar, terus kami mengandalkan Engkau saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Setelah itu kita pujikan doksologi dan kita mohon berkat daripada Tuhan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada beri puji serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita terus mengambil peran kita di tengah-tengah situasi kondisi krisis ini. Mari kita terus memancarkan kasih setia Tuhan, memancarkan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita arahkan hati kita mohon berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sejak hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.